Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita mulai pelajaran kali ini dengan bacaan doa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita sampai pada materi PAI kelas 7 bab 3 menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Kita baca dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran inquiry menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, teknik everyone is teacher, yaitu dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Yang ketiga, pembelajaran berbasis produk, yaitu dapat membuat code tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial. Titik fokus kita pada pembelajaran kali ini ada 4. Yang pertama tentang makna sholat, yang kedua tentang makna zikir, yang ketiga tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar, yang keempat mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sholat. Sholat secara bahasa artinya adalah doa atau doa meminta kebaikan, dan secara istilah dapat dipahami bahwa sholat adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Dengan sholat kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar apabila hati selalu ingat kepadanya. Pentingnya sholat fardu diumpamakan yaitu ketika Rasulullah SAW menanyakan para sahabat tentang kondisi orang yang mandi 5 kali dalam sehari, maka sahabat menjawab tidak akan ada kotoran atau daging yang tertinggal sedikit pun di badannya. Maka Rasulullah menegaskan, maka demikianlah perumpamaan sholat yang 5 waktu. Dengan sholat itu Allah akan menghapus semua kesalahannya. Kemudian yang kedua yaitu tentang zikir. Zikir secara bahasa artinya adalah ingat. Menurut istilah, zikir artinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil perintah berzikir itu ada banyak, diantaranya di dalam surat Al-Ahzab ayat 40-an atau ayat 41 ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha, berzikirlah dengan menyebut dzikran katsira, zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa persiapan dan waktu yang khusus. Kalau di dalam cara berzikir ada 3 macam. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah itu zat yang maha kuasa. Yang kedua, zikir dengan lisan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, membaca Al-Quran, sholawat, dan sebagainya. Yang ketiga, zikir dengan perbuatan, yaitu dengan menaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sholat dan zikir mencegah perbuatan tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ditegaskan kembali di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang mengerjakan sholat tetapi sholatnya itu tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya tersebut tidak akan menambah sedikit pun kepadanya kecuali ia bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu memiliki hikmah, yaitu diantaranya hikmah sholat dan zikir yaitu
Pertama, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Dengan seperti itu, maka hubungan manusia dengan Allah akan terjalin baik. Yang kedua, kedamaian, keamanan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala akan diperoleh. Yang selanjutnya, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperoleh ketenangan jiwa, menjauhkan dari kelalaian, melatih hidup disiplin, taat pada aturan, membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Itu diantara hikmah sholat dan zikir. Ada lagi yaitu menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya yang keempat, mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten. Kita agar selalu konsisten dalam menjalankan sholat dan zikir dapat dilakukan beberapa hal diantaranya. Yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Kita itu hidup di dunia sekali dan akan kembali ke akhirat, sehingga tidak menunda-nunda sholat dan malas dalam berzikir. Yang selanjutnya yaitu niat yang tulus. Lakukan sholat secara berjamaah. Kemudian berteman dengan orang-orang yang soleh. Dalam hal ini adalah orang-orang yang rajin sholat, agar ketika kita tidak sholat, ketika kita ada keinginan untuk malas sholat, maka kita menjadi rajin kembali, tidak futur. Yang selanjutnya yaitu banyak membaca buku-buku keislaman dan mengikuti kajian-kajian di masjid-masjid. Selesai pembahasan untuk materi sholat dan zikir. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.